dapat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita dengan doa yang dipimpin oleh Kak Nabeta. Ya adik-adik, mari kita berdoa, kunci tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena ada waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun hanya melalui ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir ibadah ini. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali ya Kak Nabeta, karena Tuhan telah memelihara hidup kita sepanjang hari ini. Iya, tentunya kita sangat bersyukur karena Tuhan memelihara kita setiap hari. Untuk itu, mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu dengan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Baik, Dia menyediakan semua yang kita perlukan setiap hari. Betul Kakak Catherine? Betul sekali Kakak Nabeta. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya, dengan satu pujian. Tuhan Yesus hebat dan terdahsyat.
berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang dalam doa, kakak yang bimbing kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu telah memberkati ibadah kami dari awal dengan baik. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, di waktunya kami mau mendengarkan dan merenungkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita untuk pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan cerita Abraham dan Sarah tertawa. Silakan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu
melahirkan seorang anak. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Abraham dan Sarah, di mana Tuhan Allah telah menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah, di mana Sarah telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ishak. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan yang kita hafal dalam minggu ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, puji Tuhan adik-adik, ini ayat hafalan yang kita hafal dalam minggu ini. Kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menutupnya dengan doa. Kakak yang memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan yang akan datang ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk adik-adik yang ada di Jumat Kuala Lapang. Kiranya Tuhan selalu memberi mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin.